Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jain. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini saya akan curhat nih sama guru kita Pak Ustadz. Nggak habis-habis nih. Iya, nggak habis-habis. Dulu kan saya sering marah-marah sama istri saya Pak Ustadz. Saya sering berkata-kata yang tidak baik, kasar sama istri saya. Terus satu ketika Allah memberikan ganjaran terhadap apa yang saya lakukan itu kepada istri saya. Saya diganjar yang tidak enak lah oleh Allah, kan gitu ya. Terus orang-orang itu mengejek saya. Nah, itu karena kamu dulu sering maki-maki istrimu, makanya kamu ya dibales sama Allah. Orang banyak nih. Orang banyak, Tetangga, teman kantor. teman dekat juga gitu kan. Terus saya merasa teraniaya Oleh orang banyak. karena waktunya kan agak sedikit lama nih, jadi merasa wah kok saya malah dihujat oleh teman-teman saya. Boleh nggak saya mendoakan teman-teman itu akhirnya Pak Ustadz? Ini kalau Mendoakan. kalau dipisah-pisah sih ya lah ya. Kalau digabung, ini gimana nih Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, pertanyaan yang bagus sekali. Kamu maki-maki istrimu, kamu ngomong kasar sama istri, kan nggak sekali pasti ya. Iya. Berkali-kali dalam perkawinan lah ya. Ya. Nah, suatu ketika kamu disuruh mengetahui ayat Allah, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Lewat apa? Lewat kamu dimaki-maki orang lain, kan gitu nih ya. Dimaki-maki sampai jengkel kamu sendiri ya. Dihujat, umpamanya sampai viral umpamanya, kan gitu ya. Sampai viral. Saya viral di antara teman-teman. Teman-teman sekampung. Jadi yang begitu itu, terus kemudian kamu karena merasa teraniaya oleh orang-orang yang nganu kamu ya, kan ngata-ngatain lah ya. Kalau menghujat kan belum tentu ya. Ngata-ngatain. Nah, kamu itu malah merasa terzolimi dengan kata-kata teman kamu, kata-kata ini. Nah, kalau kamu merasa terzolimi, terus kamu doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang ngata-ngatain kamu kan gitu. Sebenarnya proses ini harus hati-hati. Ya, kalau kamu mendoakan agar dosa orang-orang yang ngatain kamu agar diampuni masih boleh. Oh iya. Tapi bolehnya di sini, ya Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang mengatai aku. Boleh, masih boleh ya. Masih boleh ya. Tapi sebenarnya itu kan berproses. Sama seperti kamu itu lahir dari bapak namamu siapa, ibu namanya siapa, kan gitu. Ada urutannya. Jadi pada saat kami tanyain, loh kamu kok doain gitu, emang kenapa kamu dizolimi? Akan kamu pasti ngomong, iya saya dizolimi. Kamu ngomong sama Allah Ta'ala, ya Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang mendolimi diriku, mamanya kan gitu ya. Nah, kalau kamu doa seperti itu salah. Kezoliman itu mamanya diurut nih. Ini umpamanya ya, umpamanya nih, ini hanya umpama ya, umpamanya nih. Ini dibesarkan, proyekmu itu dibesarkan, cerita storymu itu dibesarkan, Skupnya diluaskan, ya. Bukan cuma kamu dengan istrimu, umpamanya. Kamu umpamanya pendakwah nih, umpamanya. Kemudian tiap kali kamu dakwah, kamu ngejek orang. Kamu sih, umpamanya dengan kata-kata hurufnya G, umpamanya belakangnya K, umpamanya, kan gitu. Seperti itu diketawain. Kemudian umpamanya pas kamu dakwah, ya dakwah pada waktu nyinden atau wayangan, sama sindennya kamu katakan, untung kamu itu jelek, kalau kamu itu cantik, kamu pasti jadi ya L, belakangnya E, yang tidak baik sebenarnya. Ini kamu itu kan disut oleh kamera.
Kalau kamu di-shoot kamera dan beberapa keburukan-keburukan kamu di-shoot sama kamera, kesannya di kamera, di rekaman itu yang sudah beredar itu, kamu itu seperti yang paling hebat, paling pinter, paling dekat dengan Allah. Itu kan ada ketahuan kalau kamu seperti itu. Ngatain-ngatain orang diketawain seperti itu, seperti kamu itu penguasa juga, tidak pernah terkalahkan. Bahasa Bantulnya itu untouchable, tidak tidak tersentuh. Nah, itu kalau sudah bergulir, kemudian ada orang yang melihat dan sebagainya, itu kan sebenarnya dosa yang kamu lakukan berkali-kali di hadapan orang yang melihat sebenarnya. Kalau dosa itu akhirnya bertambah, ya itulah yang namanya dosa jariah yang seperti itu. Akhirnya suatu ketika kamu diingatkan oleh Allah Ta'ala melalui omonganmu sendiri. Nah, kalau kamu diingatkan kan harusnya minta maaf sama orang itu. Kalau namanya minta maaf itu apa? Ya seperti kita itu di bawah dia. Istilahnya adab untuk meminta maaf sama orang yang kita zolimi, itu ngerangkul aja sebenarnya nggak boleh loh. Oh, nggak boleh ngerangkul, kita yang salah kok. Coba kalau kamu lagi dihukum sama, di depan ada jaksa, ada hakim, ada pengacaramu, ya kamu cengengesan, hakimnya ngomong apa coba? Jangan ketawa, iya, kan betul. gitu. Di dalam persidangan serius gitu. Jaga sopan santun, jaga gitu, kesopanan ya. ya, Nah, betul. itu sama, iya, ya. itu minta maaf dengan merangkul itu nggak cocok, nggak cocok dengan apa yang kamu lakukan, itu nggak cocok. Kemudian kamu dengan kondisi yang begitu, kemudian banyak orang, karena kamu itu di sosmed, banyak orang yang entah itu ngasih nasihat kamu, entah itu untuk kamu itu namanya nasihat, namanya kamu orangnya keras kepala, kan nggak enak tetap. Nasihat itu seperti, iya betul. seperti sesuatu yang nggak nyaman. Karena apa? Karena kamu nggak hobi diberi nasihat. Karena otakmu itu hanya hobi kesannya memberi nasihat. Kesan. Karena kamu pendakwah, jadi kesan aja saya bilang kesan. Ya. Karena omongan pada saat kamu dakwah itu morat-marit. Ya ada yang benar, ada yang banyak salah, ada banyak yang nggak karu-karuan. Morat-marit mana yang dibilang dakwah? Dakwah itu kan harus lurus di jalan Allah Ta'ala. Orang dakwah itu mulutnya harus dijaga, harus tertib. Walaupun di podium iya, di rumah sendiri pun tetap dijaga. Nggak bisa enggak. Nah, di titik itu kemudian kamu berdoa di depan jamaahmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa orang berbuat zalim kepada aku. Kan lucu rasanya. Berarti kamu selama ini belum pernah merasa kamu itu salah. Gitu ya. Belum pernah kamu itu menyentuh yang namanya dosa yang hanya 4 huruf dalam bahasa Indonesia. Orang yang merasa benar, orang yang merasa pandai, orang yang merasa dekat dengan Allah, belum tentu dia dekat sama Allah Ta'ala. Makanya merasa ya? baru dia merasa aja, dia nggak dianggap sama Allah Ta'ala apapun bentuknya. Walaupun mamanya dia ceramah, kamu mamanya ceramah, ya belum tentu kamu itu ceramahmu digagas sama orang. Hanya orang-orang yang hanya pengen, oh ada Pak Tung mamanya datang, oh ada Pak Tung kayaknya lucu. Nah yang ikut itu yang lucu-lucu, yang ikut itu yang seneng-seneng itu, seneng-seneng sing hobinya itu celah-celahan seperti itu. Kan nggak boleh, mencela itu dalam Islam nggak boleh. Berkata yang tidak mengenakan itu kan tidak boleh. Nah kalau kamu itu dalam dakwahmu itu nyelain orang, ngecek orang, kamu itu dakwah apanya? Nongkrong minum kopi sama makan pisang goreng kan gitu aja. Iya kan? Bener ya. Di pinggir jalan dengan orang-orang yang relatif di situ nggak begitu tahu tentang agama. Kenapa nggak begitu tahu tentang agama? Lah kamu salah mah diketawain, dikiranya itu betul. Dosa. Nah kalau dia kelihatannya agama, lah kan nggak boleh. Mbok dijawil, nggak boleh. Gitu aja selesai. Nggak boleh. Jangan. Kan gitu. Please, jangan please. Oh please, Iblis. Oh iblis. Kalau gini dajjal. Oh iya, benar. Iya. Jadi kan nggak boleh. Jadi doa seperti itu kamu itu tidak boleh. Walaupun kelihatan doanya baik, tapi kan nggak boleh. Siapa yang mendolimi? Kan nggak ada. Kamu yang mendolimi dirimu sendiri sebenarnya. Dengan omongan-omonganmu setiap kamu itu menurutmu dakwah. Kalau menurut saya kamu itu hanya cerita ngalor ngidul. Kalau yang namanya orang dakwah kepada orang lain sebelumnya itu dakwah untuk dirinya sendiri. Siapapun orangnya, kamu maunya nge-share
ada kajian dakwah, kamu harus bisa menjalankan apa yang kamu lihat, yang kamu share dari dakwah itu sendiri. Oke. Nggak main-main, karena sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Kabura maqtan indallah yang taqulu ma la taf'alun. Kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain itu berbuat baik, tapi dia tidak mengerjakan. Nah, kalau dia merasa dirinya dakwah yang mana? Kan seperti itu, tidak boleh. Nah, kalau kamu itu berdoa seperti itu, ya ketawa semua.